Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Ramadhani dan di video kali ini saya akan membahas sebuah tema yang sangat penting, yakni identitas nasional. Tema ini sangat relevan dan krusial terutama di tengah zaman globalisasi seperti sekarang, di mana banyak bangsa di dunia justru sedang mengalami krisis identitas. Berbeda dengan negara-negara yang tengah bingung mencari jati diri, Indonesia sejatinya memiliki modal besar untuk membangun dan memperkuat identitas nasional. Kita memiliki Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, bahasa persatuan, kebudayaan yang kaya, dan sejarah perjuangan yang luar biasa. Contohnya, saat terjadi bencana alam di berbagai daerah, kita melihat masyarakat Indonesia tetap bahu-membahu membantu satu sama lain tanpa memandang suku atau agama. Inilah cerminan nyata nilai solidaritas dan gotong royong sebagai bagian dari identitas nasional kita. Baiklah, kita masuk ke pembahasan identitas nasional. Apa itu identitas nasional? Secara sederhana, identitas nasional adalah jati diri atau ciri khas yang dimiliki suatu bangsa yang membedakannya dari bangsa lain. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional mencerminkan karakter, keyakinan, dan nilai-nilai luhur suatu bangsa. Menurut Winarno, identitas nasional adalah identitas kebangsaan yang mencerminkan keunikan sebuah bangsa yang dalam aspek politik, budaya, bahasa, dan nilai-nilai sosialnya. Sementara Ubaidillah menegaskan bahwa identitas nasional adalah ekspresi nilai-nilai budaya yang unik dari suatu bangsa. Contoh konkret dari identitas nasional kita dapat ditemukan pada upacara 17 Agustus yang dilakukan secara serentak di sekolah-sekolah dan instansi pemerintahan di seluruh Indonesia. Tradisi ini bukan hanya simbolik, tapi mencerminkan rasa cinta tanah air dan kebanggaan sebagai bangsa yang merdeka. Nah, kalau ditanya, apa identitas bangsa Indonesia yang paling utama? Jawabannya tentu adalah Pancasila. Menurut Profesor Dr. Kailan, Pancasila adalah jati diri bangsa yang mengandung nilai-nilai luhur, nilai religius, nilai kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Contoh nilai religius bisa kita lihat dari keberadaan rumah ibadah berbagai agama yang berdiri berdampingan, seperti di Bali, Jakarta, hingga Manado. Kemanusiaan tercermin dalam aksi-aksi kemanusiaan oleh relawan saat bencana banjir atau gempa. Persatuan kita rasakan saat timnas Indonesia bertanding dan seluruh rakyat mendukung tanpa memandang asal daerah. Demokrasi kita lihat dari proses pemilu yang memberi ruang suara kepada semua warga negara. Dan keadilan sosial tercermin dari berbagai program bantuan pemerintah yang ditujukan untuk mengurangi kesenjangan sosial. Nilai-nilai ini menjadi landasan sikap dan perilaku warga negara, sekaligus pembeda yang khas antara bangsa kita dengan bangsa lain. Sebagai perbandingan, mari kita lihat negara seperti Jepang yang sangat kuat menjaga identitas budayanya, bahkan di tengah modernisasi. Nilai-nilai seperti kerja keras, kehormatan, dan kesetiaan masih dijunjung tinggi dalam pendidikan dan kehidupan sosial. Misalnya, budaya disiplin dan tepat waktu di Jepang menjadi bagian dari identitas yang dihormati di dunia. Korea Selatan melalui Hallyu Wave justru memperkuat identitas nasional dengan membanggakan budaya sendiri ke mata dunia. Lagu K-pop, makanan khas, dan drama Korea menjadi kekuatan ekonomi dan budaya sekaligus. Thailand menjaga identitas nasional melalui budaya ramah tamah dan penghormatan tinggi terhadap kerajaan. Terlihat jelas dari simbol dan adat yang masih hidup di masyarakat. Sedangkan Tiongkok tetap mempertahankan nilai Konfusianisme dalam sistem pendidikannya, meskipun menjadi raksasa ekonomi dunia. Di Indonesia, sayangnya kita menghadapi tantangan besar, mulai dari lunturnya semangat gotong royong, meningkatnya individualisme, rendahnya kepatuhan hukum, hingga rasa nasionalisme yang makin pudar. Banyak yang lebih bangga dengan budaya luar daripada menghargai budaya sendiri. Contohnya, generasi muda lebih hafal lagu K-pop daripada lagu nasional atau daerahnya sendiri, atau lebih mengenal budaya Halloween daripada tradisi lokal seperti sedekah bumi atau grebek Syawal. Ini menjadi alarm bahwa penguatan identitas nasional harus dimulai dari sekarang.
Penyebabnya beragam. Salah satunya adalah Pancasila yang kurang dihayati dan dijadikan pedoman hidup. Padahal Pancasila bisa menjadi panduan moral dan nilai bersama bangsa kita dalam menghadapi arus globalisasi. Setelah kita memahami apa itu identitas nasional, bagaimana bentuknya di Indonesia, serta tantangan yang kita hadapi, maka kemungkinan muncul pertanyaan penting. Kenapa identitas nasional perlu dijaga? Seberapa penting sebenarnya peran identitas ini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Jawabannya sangat penting. Identitas nasional bukan sekedar simbol atau formalitas, tetapi merupakan penopang utama eksistensi bangsa. Tanpa identitas, sebuah bangsa akan kehilangan arah, mudah diombang-ambingkan oleh budaya luar, bahkan bisa kehilangan kedaulatan secara perlahan. Ada beberapa alasan mengapa menjaga identitas nasional menjadi sangat penting. Yang pertama, bangsa kita dikenal dan dihargai oleh bangsa lain. Contohnya, batik Indonesia yang telah diakui UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Jika kita tidak menjaga batik, bisa saja negara lain mengklaimnya seperti yang pernah terjadi sebelumnya. Yang kedua, menjadi pondasi dalam membangun peradaban yang unggul. Negara seperti Jepang dan Tiongkok bisa menjadi negara maju karena membangun masa depan dengan tetap berakar pada identitas dan nilai-nilai bangsanya. Yang ketiga, menjadi alat pemersatu dalam keberagaman. Kita lihat saat peringatan hari besar nasional seperti Hari Kemerdekaan, semua elemen bangsa bersatu, dari Sabang sampai Merauke, meski berbeda bahasa dan budaya. Yang terakhir, menjadi sumber inspirasi dalam perumusan kebijakan dan perilaku masyarakat. Misalnya, program pendidikan karakter di sekolah yang kini mulai dirancang berdasarkan nilai-nilai Pancasila untuk membentuk generasi muda yang jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Teman-teman, menjaga identitas nasional bukan hanya tugas negara saja, tapi tugas kita semua sebagai warga negara. Mari kita mulai dari hal sederhana, seperti mencintai bahasa Indonesia, menghargai budaya lokal, jujur dalam bertindak, dan menjadikan Pancasila sebagai nilai hidup kita sehari-hari. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga kita semua bisa menjadi generasi yang bukan hanya bangga menjadi orang Indonesia, tapi juga mau merawat dan menjaga identitas keindonesiaan itu dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.